Silakan duduk saudara, shalom. Bagaimana kabar semua? Saya percaya saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kita, percayalah saudara, bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara di tengah situasi yang semakin hari bukan semakin mudah untuk kita jalani ini, tetapi percayalah kekuatan Tuhan itu mampu untuk menghadapi dan mengatasi situasi yang secara manusia tak mungkin, tetapi dengan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan, kita percaya kita dimampukan untuk bisa menjalani dengan baik. Dan pagi hari ini, saudara, sebagai awal bulan November ini, kita akan bicara tentang yang hari pertama atau minggu pertama ini, mengatasi frustasi. Ya, dari kitab Amsal, pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya, Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-8. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saudara, kita baca bersama-sama ya. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, saudara bisa lihat di depan. Ya, itu sudah ada ya ayat yang kita bisa baca bersama. Sudah ketemu semua? Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-8. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, kalau kita bicara tentang frustasi, siapakah di antara kita tidak pernah mengalami frustasi? Semua pasti kita pernah mengalami frustasi. Karena apa? Karena mungkin kita mengharapkan segala sesuatu atau sesuatu, tetapi tidak pernah terjadi. Atau mengalami kegagalan demi kegagalan. Entah itu gagal saudara, mencari pekerjaan nggak dapat, gagal karena ya tidak jadi dipromosikan, gagal karena nggak dapat kerjaan, gagal hubungan, diputus pacar, gagal membangun rumah tangga dan sebagainya. Kita menghadapi banyak hal terjadi kegagalan demi kegagalan. Ya, dan ini seringkali membuat banyak orang mengalami frustasi. Ya, jadi frustasi itu begitu dekat dengan kehidupan manusia, termasuk kita sebagai orang-orang percaya, karena saudara, secara fakta bahwa kehidupan kekristenan kita tidak selalu berjalan seperti yang kita saudara harapkan, mau. Ya, kita pengennya sih lancar semua. Tapi saudara, dalam perjalanan kehidupan kita yang nyata ini, seringkali kita harus menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu sering terjadi, seringkali itu membuat orang itu merasa frustasi, putus asa, dan akhirnya saudara? Menyerah. Dan hari-hari ini begitu banyak orang sedang menghadapi situasi yang semacam ini. Tekanan hidup semakin begitu berat. Harapan-harapan yang dulu dia bangun sedemikian rupa. Begitu banyak cita-cita yang diharapkan, yang dibangun. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dengan situasi yang terjadi sekarang ini, apa yang dia impikan, dia harapkan itu menjadi gagal. Tidak terjadi, dan itu membuat orang mengalami frustasi. Tapi saya berharap saudara yang ada di tempat ini, walaupun mengalami banyak kegagalan, tidak harus kita mengalami namanya frustasi. Nah saudara, melalui firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ada beberapa hal yang penting bagaimana caranya kita itu bisa mengatasi frustasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, saya berharap itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara tidak frustasi, saudara tidak putus asa, saudara tidak menyerah,
Tapi saudara terus berjuang karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa. Ya, kuncinya bersama dengan Tuhan kita bisa. Nah, untuk itu saudara, mari kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengatasi frustasi kalau itu memang sedang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama saudara, bagaimana caranya kita bisa mengatasi situasi itu, yaitu yang pertama, tidak mengandalkan pengertian sendiri. Itu diambil dari ayat yang kelima, dikatakan di sana. Percayalah kepada Tuhan dengan apa saudara? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita sedang menghadapi situasi yang berat membuat kita mengalami frustasi, maka yang pertama, jangan mengandalkan pengertian sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, saudara dikasih Tuhan, pengertian kita itu sangat terbatas. Pengertian itu berarti di dalamnya itu ada hikmat, ada ide, ada pandangan dalam kehidupan kita. Itu sangat terbatas untuk menyelesaikan berbagai masalah atau untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan kita itu sangat terbatas. Pengertian kita, pengetahuan kita, hikmat, pengamatan kita, pandangan kita itu sangat terbatas. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan pengertian kita sendiri untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Nah, kalau kita lakukan itu, apa yang terjadi saudara? Dulu seringkali dengan pemikiran kita, dengan strategi kita, saudara, maka hasilnya bukan justru hasil yang baik, tapi justru menambah persoalan. Sehingga pada ujungnya mengalami deadlock atau jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Karena apa? Kita melakukan, menghadapinya dengan pengertian kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri, dengan ide kita sendiri, saudara. Yang sangat terbatas ini. Sehingga saudara, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kalau kita memakai pengertian kita sendiri. Bagaimanapun gelar saudara, ya mungkin sampai S4, ya kan ada D4, ada S4. Kalau S5 itu merek oli ya. Saudara, gelar itu tidak akan menjamin saudara untuk bisa mengatasi situasi yang sedang terjadi. Dunia ini enggak kurang orang pintar saudara. Ya. Tetapi situasi yang dihadapi dunia ini semakin hari bukan semakin mudah untuk diselesaikan. Dan kalau bisa itu butuh waktu yang cukup apa saudara? Cukup lama. Sehingga nggak bisa saudara gelar kita itu sebagai jaminan untuk bisa menyelesaikan dan mengatasi banyak masalah. Nah, caranya bagaimana? Tuhan katakan tadi, jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, supaya kita ini percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kata Tuhan di sana pakai huruf apa saudara? Huruf besar semua itu menunjukkan Yahweh. Saudara. Ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, jadi untuk menghadapi situasi itu, kita harus mengandalkan Tuhan melalui iman percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kata percaya di sana itu saudara, ya, saudara bisa, ya. Kata percaya di sana itu secara harfiah artinya itu bersandar secara fisik pada sesuatu sebagai penopang. Dan bergantung pada pertolongan atau perlindungan dari seseorang atau sesuatu. Nah, kalau kita bersandar
atau bergantung kepada seseorang di dunia ini, manusia itu ada batasnya, ada kekurangannya, ada ketidaksempurnaannya. Sehingga kalau kita bergantung, bersandar, berharap kepada seseorang atau kepada sesuatu di dunia ini, maka kita juga akan kecewa dan frustasi, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, supaya kita ini percaya kepada siapa? Kepada Tuhan dan bukan kepada manusia atau kepada dunia ini, saudara, yang sedang menuju kebinasaannya ini. Tapi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan di sana huruf besar Yahweh artinya Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang punya otoritas untuk menghadapi apapun juga. Dan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan itu sudah terbukti dalam sejarah. Tidak ada satupun kuasa apapun yang bisa menghadapi dan mengatasi kuasa Tuhan. Sudah masih ingat Musa? Ya, tongkatnya jadi apa, saudara? Jadi ular. Yang dukunnya itu bisa enggak, saudara? Menciptakan ular. Bisa enggak? Bisa. Tapi ular yang dukun dimakan apa? Dimakan ularnya Musa, artinya apa? Kuasa dukun, kuasa apapun itu dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Jadi tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jangan mengandalkan pikiranmu sendiri atau kepada manusia di dunia ini yang terbatas. Tapi percayalah, ya, percayalah atau bersandarlah, mengandalkan, bergantung kepada Tuhan yang memiliki otoritas, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi firman Tuhan untuk mengatasi bagaimana caranya kita supaya enggak frustasi. Jangan andalkan pengertian kita sendiri karena kita terbatas, saudara. Saudara, kita sering kesel enggak waktu ngajari anak gitu, enggak bisa-bisa. Ya, ada dua kemungkinan, saudara. Memang anaknya enggak ngerti, atau orang tuanya ngajarnya tidak benar, sehingga dua-duanya frustasi. Kemarin itu saya baca di YouTube atau di Facebook gitu, saudara. Kakaknya nangis, ada fotonya gitu, saudara. Di depan adiknya yang diajari nggak bisa-bisa. Kakaknya nangis, kakaknya frustasi. Ya. Saudara, artinya apa? Kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri, siapa sih kita yang mampu, saudara? Tapi kalau kita percaya, artinya kata percaya di sini bukan belief, tapi trust, saudara. Artinya itu satu kepercayaan atau iman yang bukan seperti biasa di luarnya, tapi ada satu pengalaman, hubungan, percaya karena ada hubungan, ada relasi, sehingga kita bisa mempercayakan sesuatu kepada seseorang itu karena apa? Kita mengenal mereka dengan baik. Dan pengenalan itu karena ada relasi, ada hubungan sekian lama, sehingga dia tahu persis kelemahannya, tahu persis kebiasaannya, tahu persis kelebihannya, tahu persis, pokoknya tahu siapa orang yang kita percaya itu. Sehingga kita bisa menyerahkan sesuatu, mempercayakan sesuatu. Nah, saudara, kata percaya di sini adalah trust tadi, bukan belief biasa. Setan pun percaya Tuhan, tapi enggak pernah mau mentaati. Nah, kata trust itu berarti kita mempercayakan dan menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Nah, kata percaya itu ya semacam itu, saudara. Oleh karena itu kita harus menggantungkan, menyandarkan seluruh harapan kita itu kepada Tuhan. Dengan apa? Segenap hati. Hati itu bicara masalah apa, saudara? Hati itu pusat kehidupan, di mana pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu berasal dari hati. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu berasal dari hati. Kalau hati kita benar, kita hati baik, pikiran kita juga benar, perasaan kita juga benar, tindakan kita juga akan benar. Tapi sebaliknya kalau hati kita jahat, saudara, hati kita gak benar,
maka pikiran, perasaan, dan tindakan kita juga akan menjadi tidak benar. Nah, firman Tuhan katakan tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya saudara, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita itu harus konsisten. Harus sama. Untuk percaya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hanya mulut saja berkata, aku percaya. Tapi hatinya apa sudah, perasaannya, tindakannya berbeda. Ya, pikirannya percaya kepada Tuhan, tapi tindakannya, perasaannya berbeda. Bukan itu dimaksud saudara. Percaya dengan segenap hati. Jadi pikiran, perasaan, dan kemauan kita harus satu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada rasa kekhawatiran menyertai di dalam menghadapi tantangan itu. Karena apa? Dia sudah mempercayakan semuanya. Pikiran, perasaan, dan tindakannya total bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Yahweh, kepada Tuhan itu, saudara. Jadi enggak kemana-mana. Enggak kepada si A, si B, atau si C. Atau kepada sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Mungkin usaha saudara, bisnis saudara, sudah andalkan. Sehingga akhirnya kepercayaan saudara kepada Tuhan itu tidak sepenuhnya, tidak bulat. Tapi setengah saudara, separuh. Dan itu bukan pengertian segenap hati. Segenap hati berarti totalitas. Walaupun di kanan kiri kita ada begitu banyak yang bisa kita andalkan, tetapi hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Seperti Daud, seperti Yosafat. Dia punya kekuatan tentara yang hebat. Tetapi, saudara, apa yang dilakukan Yosafat? Dia mencari Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Walaupun dia punya segala-galanya. Tapi dia sadar bahwa pasukan tentara yang dia miliki itu tidak akan banyak menolong di dalam peperangan kalau Tuhan tidak menyertainya. Kalau Tuhan tidak memberkatinya, apapun yang dia miliki tidak akan banyak menolong sehingga dia bisa menang menghadapi peperangan itu. Banyak kasus, saudara, Tuhan yang bekerja, yang melawan musuh-musuhnya. Sehingga peperangan itu dimenangkan oleh umat Tuhan. Bukan karena dia punya pasukan besar, enggak. Karena dia memiliki kekuatan Tuhan yang lebih besar dari apapun tentara yang menghadapinya. Gideon, berapa orang, saudara, untuk melawan musuhnya? Enggak banyak, saudara, enggak ribuan. Ratusan saja, saudara. Tapi dia bisa mengalahkan peperangan itu. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang melawan musuhnya. Artinya apa, saudara? Jangan kita mengandalkan apa yang kita pegang, kita miliki, saudara. Tapi andalkan Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ayat 6 katakan di sana, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia, yaitu Tuhan tadi, dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kalau kita mengakui Tuhan, maka Tuhan akan menuntun dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Dan kita juga mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang bernama Immanuel. Ini adalah suatu jaminan, saudara. Jaminan ini yang memberikan suatu pengharapan. Sehingga kita nggak perlu putus asa atau frustasi karena dalam menghadapi apapun kalau kita tadi mempercayai dan mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, artinya mengakui itu melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan.
dalam setiap langkah kehidupan kita, maka rasa frustasi itu, saudara, saya percaya pasti tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Allah sebagai Parakletos itu, dalam Roh Kudus itu, yang ada dalam hati kita, akan memberikan kekuatan dan penghiburan, akan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa menghadapi situasi sesulit apapun. Nah, kenapa, saudara, sering terjadi kita tidak merasakan apa-apa dan kita merasa sendiri dalam menghadapi masalah itu? Karena seringkali kita tidak mau, saudara? Melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak mengakui Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Yang kita akui, saudara, itu adalah kemampuan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Sehingga seringkali walaupun Tuhan sekali Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara, tidak bekerja. Karena apa? Kita maunya berjalan sendiri. Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Tidak menganggap kita itu sebagai robot yang dikendalikan sana sini, enggak. Tapi kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kita mau mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, atau kita meninggalkan Dia. Memang akibatnya beda, saudara. Orang yang mengakui, maka firman Tuhan katakan tadi, maka dia akan meluruskan jalan kita. Tapi kalau kita tidak mau mengakui atau melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara, di dunia ini, firman Tuhan katakan kita sedang hidup di tengah dunia yang bengkok. Dan banyak orang yang hidupnya berjalan bengkok, saudara. Tidak benar, tidak lurus, jahat. Banyak orang berkata yang penting tujuannya baik. Caranya ya apa saja, yang penting tujuannya baik. Ini adalah hal yang sangat mengerikan, saudara. Banyak orang dengan, saudara, berpikir yang penting tujuannya. Kalau tujuannya baik, caranya nggak baik pun nggak masalah. Nggak bisa, saudara. Ya, ada orang dulu masih kecil, saya masih ingat, saya sering takut dulu, saudara. Ada satu paham mengatakan bahwa bulan apa begitu, saudara, itu banyak orang yang mencuri, saudara. Tujuannya mencuri itu bukan untuk dirinya sendiri, saudara, tapi untuk apa? Untuk membantu orang lain. Ya, tujuannya baik membantu, tapi caranya apa? Mencuri, saudara. Banyak sekarang orang pengen cepat kaya, tapi caranya dengan cara apa, saudara? Korupsi. Ya. Dengan cara yang enggak jujur, menipu. Tadi baru ngobrol sama Pak Cengti, ada jemaat HP-nya di hanger. Ya. Dicatut namanya, HP-nya, minta sumbangan. Ya, berapa minggu yang lalu juga saya, ya, tapi HP teman saya, saudara. Cuma saya masih punya HP-nya, saya coba tanya, benar kamu minta ini, kamu mau ini, kamu di sini. Ya, saya telepon sedang di Cirebon, karena saudara. Ya, pengen ketemu. Ya, cuma setelah telepon teman saya ada di Jogja lagi rapat nih. Berarti teleponmu lagi di dihack. Ya. Terus akhirnya dia ngasih pengumuman kepada teman-teman yang lain. Ya, kalau ada yang minta sumbangan itu bukan saya, ya, jadi tolak saja. Kemudian saya kudain terus, saudara. Ya, tapi akhirnya nggak dijawab-jawab karena ketahuan, saudara. Banyak orang sekarang modusnya banyak, saudara. Tapi caranya yang salah. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan tadi, supaya kita mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena itu penulis Amsal mengingatkan agar kita selalu mengakui Dia dalam segala laku atau langkah kita. Nah, ketika kita mengakuinya, kita bukan saja akan mendapatkan kekuatan, tetapi juga pimpinan agar jalan kita tempuh itu ada jalan yang benar, yang lurus. Artinya jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita akan diluruskan, saudara. Kalau kita mau mengakui langkah kita,
langkah kita kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan dituntun, dipimpin, saudara. Kalau kita mau berbelok yang salah, Tuhan akan luruskan itu. Sehingga kita akan berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika kita berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Tuhan pasti akan membela saudara. Karena Tuhan kita Tuhan pembela saudara. Jadi jangan takut kalau saudara berjalan kebenaran terang firman Tuhan, mengakui jalan Tuhan. Jangan takut saudara. Allah pasti akan membela saudara. Allah akan menyertai saudara, Tuhan akan melindungi saudara. Sekalipun ada ancamannya begitu besar, tapi Allah lebih besar dari ancaman itu. Sehingga kita akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi saudara, ya, akuilah, ya, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi akuilah Tuhan dalam kehidupan saudara. Artinya melibatkan Tuhan. Jangan hanya karena kita sarjana, kita sudah punya pengalaman, saudara, yang begitu besar, begitu banyak dalam hidup ini. Kita istilahnya sudah punya asam garam yang banyak, sehingga kita tidak mau mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bukan berhasil, tapi justru kita akan menjadi orang yang gagal, saudara. Sehingga kita frustasi menghadapi situasi itu. Jadi akuilah, libatkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir, tidak menganggap diri bijak. Tidak menganggap diri bijak. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah, saudara? Akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, menganggap diri sendiri bijak itu dapat membawa kita kepada sikap sombong, saudara. Tinggi hati. Dan musuh yang paling besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah kesombongan. Saudara, karena orang sombong itu pasti dimusuhi Tuhan. Kalau musuhnya Tuhan, bisa enggak, saudara, kita ngelawan? Saudara, yang dibenci Tuhan itu kesombongan. Ya. Jadi kalau saudara memiliki sikap sombong, tinggi hati, itu lawannya Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi kalau kita lawannya Tuhan, saudara? Bukan pertolongan, tapi justru kehancuran. Dan orang sombong itu biasanya nggak perlu bantuan orang. Ya, nggak perlu bantuan, dibantu ya harus menurut apa yang dia inginkan, saudara. Ya, pernah di jemaat kita, tapi sekarang nggak ada. Ya, kalau nggak dikasih yang gambar merah itu nggak mau, saudara. Ya, nggak mau, saudara. Dikasih 10.000 itu nggak mau. Mintanya yang itu, saudara. Apa 10.000, saudara? Saudara, ini bukan orang yang rendah hati, orang sombong. Udah nggak punya, sombong, saudara, ya. Akhirnya nggak dikasih, saudara. Ya, artinya nggak dapat berkat akhirnya. Nah, orang yang sombong itu pasti nggak akan diberkati, saudara. Saudara, jadi orang sombong itu nggak memerlukan pertolongan kepada Tuhan. Dia akan berjalan menurut kemauannya sendiri. Nah, agar kita tidak menganggap diri kita bijak, atau saudara menyebabkan kesombongan tadi, dan akhirnya terjebak dalam tindakan kejahatan, maka sikap yang perlu kita pupuk dan kembangkan adalah sikap takut akan Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan katakan tadi, takutlah akan Tuhan. Kenapa? Takut akan Tuhan ini bukan seperti kita takut dihukum, enggak, saudara. Tapi takut di sini berbicara tentang rasa hormat. Ya, rasa hormat akan setiap keputusan yang dinyatakan Tuhan bagi kita. Artinya kita itu enggak memberontak, ya, tidak melawan akan setiap perintah-perintah Tuhan. Kan seringkali banyak orang ketika mendengar firman Tuhan, ya, bukan diterima dengan sukacita, bukan diterima dengan penuh rasa syukur, tapi justru, saudara, seringkali firman itu, wah, Tuhan itu menghakimi saya, pendeta menghakimi saya, ya, menuduh saya. Saudara, bukan itu. Rasa takut akan Tuhan artinya kita itu menghormati setiap keputusan yang dinyatakan Tuhan, yang disampaikan oleh firman Tuhan,
pengajaran firman Tuhan kita terima dengan rasa hormat dan syukur, dan kita taati dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya saudara, rasa frustasi, menyerah itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita selama kita melakukan 3 hal ini. Yaitu tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi percaya kepada Tuhan. Ya. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan saudara, tidak menganggap diri bijak atau pandai atau bisa, tapi kita harus hidup takut akan Tuhan. Artinya kita menghormati Tuhan, menerima apa yang dikatakan Tuhan, tidak memberontak, ya, tidak melawan, tapi mentaati, menuruti. Sehingga dengan cara ini saudara, maka rasa frustasi yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan akan bisa angkat sehingga kita bisa menghadapi tekanan, kegagalan ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bukan mensyukuri kegagalannya, tapi karena kita diberikan kekuatan untuk bisa mengatasinya. Amin saudara. Oleh karena itu saya berdoa supaya firman Tuhan ini menolong saudara. Apapun terjadi hari-hari ini, saudara tidak jatuh tergeletak, tapi saudara tetap berdiri kokoh. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai dan memberkati saudara. Kita akan menghadapi dan menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini saudara. Oleh karena itu marilah saudara kita persiapkan diri kita. Karena kita percaya bahwa saudara, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan ini, ya, diberikan kepada kita supaya kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memperhatikan saudara. Tuhan selalu peduli kepada saudara, dan Tuhan selalu mengasihi saudara. Silakan yang bertugas saudara bisa maju ke depan. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita akan berdoa untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kepada firman-Mu sudah Engkau beritakan kepada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa dunia sedang dilanda oleh krisis. Banyak yang mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Sehingga kegagalan ini seringkali membuat kefrustasian, keputusasaan yang sedang menghadapi dan mengalaminya. Tetapi kami bersyukur melalui berita firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membekali kami bagaimana cara mengatasi itu Tuhan. Sehingga kami tidak akan jatuh frustasi karena menghadapi tekanan atau persoalan hidup ini Tuhan. Dan pada akhir ini akan diteguhkan dengan perjamuan kudus. Kami minta supaya Engkau Tuhan sendiri yang akan memberkati sakramen perjamuan kudus ini, sehingga setiap kami yang makan dan minum roti dan anggur yang adalah melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kami diingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami tidak dibiarkan binasa, tapi Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami, bahkan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, baik melalui perkataan kami, pikiran, perbuatan kami, ampuni kami, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, pakai untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara sudah terima semua? Kalau sudah, mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita makan roti ini, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan yang berisi anggur ini di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan ini, dengarkan apa dikatakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, mari kita minum cawan ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbananmu, Engkau telah selamatkanku, Engkau telah tebus dosaku, dan Engkau telah mengangkatku menjadi anak-anak-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus untuk semua kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada siang hari ini kami boleh kembali mengingat akan kasih-Mu itu melalui sakramen perjamuan kudus ini. Dan Tuhan, kuatkan teguhkan iman percaya kami dalam menghadapi tekanan hidup yang sedang terjadi hari-hari ini. Kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran, persoalan demi persoalan yang terjadi dalam tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah ya Allah Roh Kudus, Engkau yang Tuhan suruh untuk menyertai kami, untuk menolong kami. Kuatkan teguhkan iman percaya kami, supaya kami tidak menyerah, kami tidak menjadi frustasi dalam menghadapi tantangan hidup ini Tuhan. Tetapi kami diberi kekuatan yang selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu selalu baru tiap hari, kasih-Mu selalu baru tiap hari, penyertaan-Mu selalu baru tiap hari. Sehingga apapun terjadi, kami tidak akan menjadi frustasi, tidak akan menjadi patah semangat, tetapi kami tetap optimis, tetap mampu untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, bila firman-Mu pada pagi hari ini sekali lagi akan meneguhkan mereka semuanya, menguatkan mereka bahwa ada Tuhan yang senantiasa siap untuk menjadi satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap pergumulan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik masalah kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan perekonomian mereka, kehidupan usaha pekerjaan bisnis mereka. Tuhan, baik itu juga pergumulan untuk kesehatan tubuh mereka. Kami minta Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau meneguhkan, menguatkan mereka semua, menolong mereka Tuhan satu demi satu, keluarga demi keluarga, sehingga apapun masalah mereka hadapi, Tuhan Engkau selalu ada solusi, Engkau selalu ada jalan keluar, sehingga anak-Mu bisa menang untuk menghadapinya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berikan damai sejahtera Tuhan turun atas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan, persepuluhan yang dibawa oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Persembahan sukarela dan semua apa yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Bapa, Engkau memberkati mereka semua. Mereka melakukan hal itu karena mereka mentaati kepada Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka mengimani akan janji Tuhan. Tolonglah Tuhan, Engkau sendiri akan mengembalikan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Sekalipun di tengah dunia yang krisis ini, tapi berkat-Mu tidak sedikit berkekurangan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati dan mencukupkan mereka semua. Apapun kebutuhan keperluan mereka Tuhan, tolonglah. Engkau sendiri akan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka terpelihara di dalam berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Lagi Engkau berkati sekali lagi pekerjaan usaha mereka, berkati segala sesuatu yang mereka usahakan dan lakukan. Apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun, Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka semua. Sehingga apa yang Tuhan percayakan dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan keluarga mereka, untuk kehidupan pribadi mereka. Baik yang ada di kota ini maupun di luar kota, Engkau berkati mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Demikian juga berdoa untuk setiap saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan sertai mereka, pegang mereka, kendalikan hidup mereka Tuhan, tuntunlah mereka Tuhan, supaya mereka berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu, sehingga apapun mereka kerjakan di dalam firman-Mu, bersama firman-Mu, tidak akan menjadi gagal, tetapi firman-Mu yang bekerja, dan firman-Mu sendiri tidak pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Tolonglah supaya setiap kehidupan anak-anak-Mu ini, mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, pikiran mereka Tuhan sendiri, tapi mereka mengandalkan Engkau satu-satunya dalam kehidupan mereka, sehingga ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa saat ini Tuhan untuk ibadah anak sekolah minggu sebentar siang, dan juga ibadah yang kedua. Tuhan Engkau berkati, pakai hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, muliakan supaya Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa kami Indonesia. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga di tengah dunia banyak begitu mengalami kesulitan dan krisis.
Tuhan, tetapi Engkau tetap memberkati bangsa kami, sehingga masih ada pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami. Tolonglah karuniakan hikmat kepada para pemimpin kami, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi dan wakil dan para menterinya, untuk dapat mengelola bangsa ini dengan baik, sehingga Tuhan, bangsa kami tidak akan terjerumus dalam krisis sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lain. Tolonglah jadikan berkat bangsa kami, jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, khususnya dalam rapat G20 nanti Tuhan, pertemuan G20 di Bali nanti. Tuhan, tolong Kau pimpin, Kau berkati, supaya Tuhan melalui kepimpinan Pak Jokowi ini, G20 dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat, berguna bagi dunia yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapak. Dan kalau sebentar kami umat-Mu akan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, kami mohon Tuhan berkat-Mu turun atas mereka semua. Baik berkat di dalam keluarga mereka, berkat dalam usaha pekerjaan mereka, berkat di dalam kesehatan mereka, dalam pelayanan mereka, Engkau berkati semuanya. Oleh karena itu saudara, sekarang pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan Allah Kudus menyertai kita semua. Amin. Hari ini sampai selamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.